menemukan jalan untuk menjadi seorang guru. Saya pernah bertanya. Untuk orang tua saya saat ini masih dua-duanya masih lengkap. Jabatan semua, satu dan jalan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mengikuti kegiatan latihan teknik sport tadi mengenang kembali orang yang paling berjasa dengan kita. Untuk orang tua saya saat ini masih dua-duanya masih lengkap. Baik, terima kasih informasi yang berikut. Jabatan semua, satu dan jalan. Baik, terima kasih karena dan selamat siang semua. Ulang, selamat siang. Laki-laki yang sama dengan laki, selamat siang. Mereka yang sini, selamat siang. Ya, hampir selesai kegiatan tadi masih mengenang bahwa ada yang baik. berjasa. Besok adalah hari ya. Besok tidak ada yang dapat disewa. Besok hari dari kamu datang kembali ke sini pada hari menggunakan pakaian bebas tanah. Hari Senin kita dilakukan bersih. Sudah kita masih selesai pulang. Bahwa sapu ini sapu, rambut semua harus sudah ya. Seorang ayah Hari Senin itu kita rambut harus terutama di dalam keluarga kecuali hari saya itu yang sudah kami ada 4 orang bersaudara, hari Senin 3 orang laki-laki dan perempuan itu saya sendiri. Dari kami 4 orang itu semua bersekolah dan yang untuk sukses terlebih dahulu itu adalah saya. Jadi mau bilang saya ini adalah tulang punggung keluarga, di mana saya harus membagi diri dalam menjalankan tugas profesi sebagai seorang pendidik, menjalankan tugas sebagai seorang rumah tangga, dan juga menjalankan tugas itu sebagai seorang anak. Kedua orang tua saya ini masih hadir, tapi sering sakit, terutama yang biasa sakit itu bapak. Dan bapak saya itu biasa kalau sakit hanya bapak yang meminta. Yang kedua saat dipandu awal mungkin saya sengaja untuk tidak fokus karena saya tahu arahnya kemana, dengan mendengar musik dan ada kalimat-kalimat yang sangat menyentuh. Saya berusaha untuk tidak fokus, tapi terakhir harus fokus juga. Kebetulan saya hari Senin kemarin baru pulang dari Flores.
pulang untuk kenduri. Mama saya meninggal. Setiap hari kita harus berdoa. Itu saja. Sudah, harus mulai siap dengan itu. Harus ada manusia. Dengan melihat menemukan jalan untuk menjadi seorang guru. Saya pernah bertanya, kenapa? Karena di keturunan keluarga itu tidak ada yang jadi guru, tapi mama selalu mengharapkan saya menjadi seorang guru. Dia hanya bilang kalau saya melihat kamu itu suka anak kecil dan penyayang, seperti itu katanya. Tapi saya abaikan apa yang dia katakan. Tapi dengan berjalannya waktu, saat saya jadi guru honor, dia dari jauh, saya ikut suami pindah tugas ke Timur, tapi dari jauh dia selalu katakan doa saya itu terwujud di mana kamu bisa menjadi seorang guru, dan itu juga guru SD. Sangat pas sekali dengan keinginannya, dan itu dia katakan kalau memang dia selalu bermimpi. Setiap kesuksesan saya pasti diawali dengan mimpi dari mama saya. Begitu pula yang terakhir, waktu saya mau lulus dari guru penggerak, mungkin meskipun ibu saya sudah meninggal, tapi dia selalu ada dalam kehidupan saya. Sampai mungkin berapa hari pengumuman kelulusan itu, di situ saya bermimpi kalau mama saya datang memberikan jam tangan yang terbuat dari emas. Dia kasih, dia suruh saya kenakan jam tangan itu. Setelah beberapa hari baru dengar pengumuman kelulusan ini. Tadi saat teknis stop itu, saya begitu merasakan kalau apa yang saya raih saat ini tidak terlepas dari doa mama saya. Saat dia ada di dunia pun, bahkan sampai tiada pun, dia tetap ada. Itu saja. Untuk orang tua, kedua orang tua saya sudah meninggal semua. Bapak meninggal di tahun 93, Mama di 2015. Saya anak ke-11 dari 11 bersaudara. Lagi tadi bukan mengingatkan saya tentang orang tua, tapi lebih fokus pada kehidupan saya. Ada 3 orang anak yang menjadi tanggung jawab saya, dan kebetulan sekarang saya menjadi orang tua tunggal. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Meditasi awal, terserah meditasi awal tadi saya tidak terasa, tapi setelah meditasi kedua ini saya benar-benar terasa. Kita memikirkan seseorang yang berjasa untuk kita. Dari meditasi itu saya memikirkan foto yang ada dalam HP ini adalah foto ayah saya. Ayah saya ini memang tidak ada lagi. Jadi saya menceritakan dari meditasi itu saya memikirkan awal dari perjalanan hidup saya, awalnya menjalankan pendidikan dia. Memang saya terbuka orang tua saya itu seorang petani, tapi dengan bekerja keras bagi dia istri mati sehingga membiayai hidup saya sampai saya jadi orang seperti ini. Dan yang menjadi bahan refleksi bagi saya dan menentu diri saya itu pada tahun 2011 saya sudah itu diangkat
pertama jadi PNS. Di situ orang tua saya itu memutuskan nafas terakhir setelah saya menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang sudah kami selesaikan dalam ini CPNS dalam pemberkasan hari terakhir. Setelah itu orang tua bertanya kepada saya apa semua kelengkapan itu sudah selesai. Saya tidak tahu bahwa ternyata pertanyaan yang terakhir itu adalah orang tua sudah mau meninggalkan saya. Jadi setelah itu hari terakhir, hari keempat, saya melengkapi berkas ke kantor dinas. Setelah saya masih melakukan pemberkasan di dinas, terus saya tetap menanyakan saya apakah dia sudah pulang atau belum. Akhirnya setelah saya sudah pulang, orang tua saya ini tidak sakit. Hanya sakitnya itu tidak seberat apapun, tapi hanya kepala sakit, kemudian badan sakit. Saya bertanya, bagaimana keadaan Bapak? Baik-baik saja. Begitu saya menjelang 2-3 jam, orang tua saya menghembuskan napas terakhir. Dan itu saya tidak terima, saya benar-benar tidak terima. Saya benar-benar tidak terima sekali. Tidak menerima kenyataan ini karena memang orang tua saya tidak sakit. Dan saya kecewa sekali karena memang orang tua jasa saya tidak terbalaskan. Dan begitu pun juga kedua orang tua saya menjelang 10 bulan, kedua ibu saya juga meninggal dalam 1 tahun, di tahun 2011. Jadi saya lulusnya di tahun 2011. Jadi bapaknya meninggalnya Januari, mamanya meninggal Oktober. Jadi keduanya meninggal dalam 1 tahun. Jadi saya benar-benar tidak terima. Dari refleksi dari yang tadi meditasi yang tadi kita jalankan, saya benar-benar terasa, Dan ingin terima kasih Bapak Yos sudah membuat diri saya untuk mengingatkan kembali orang tua saya. Memang selama ini saya sibuk dengan pekerjaan saya tidak mengingat kembali kedua orang tua saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Yuk, lebih seru lagi. Terima kasih. Saya melakukan pendidikan dalam sampai tahap ini. Kita lebih sibuk, seperti saya lagi ke sekolah. Kadang juga kita pulang karena capek, jadi kita juga tidak terlalu banyak kesempatan bisa orang tua, bapak, mama atau kakak adik. Saya kita cuma tinggal di rumah dengan saudara banyak. Saya ini guru capek pulang, kita melupakan mereka punya kebaikan. Padahal kita sukses karena bantuan dari mereka semua. Itu satu hal yang saya baikkan dari. Terima kasih kembali. Oke. Yakni teknik stop. Terus terang, awalnya itu sepertinya kita merasa itu hal biasa saja untuk memasuki teknik stop ini. Setelah kita refleksi dan dipandu oleh Bapak Yos, saya merasa seperti diri saya itu memasuki satu dunia yang begitu tenang. Jadi pikiran saya itu sepertinya damai dan tenang di dalam satu dunia yang begitu tenang. Dan saya berpikir saya lebih enak di dunia yang sekarang saya rasakan. Tempat-tempat itu saya rasa ringan saat disuruh fokus untuk itu di bagian-bagian tubuh. Saya rasa ringan sekali, jadi membawa perasaan saya lebih tenang. Dan tadi seperti teman di sana katakan, memang selama ini begitu banyak kesibukan, begitu banyak beban kerja, sampai yang detik terakhir untuk kesini pun kita masih punya beban kerja banyak. Mungkin bukan hanya LMS, tapi beban kerja yang lain. Tapi setelah melakukan teknik stop itu, yakni teknik stop. Terus terang, awalnya itu sepertinya kita merasa itu hal biasa saja untuk memasuki teknik stop ini. Setelah kita refleksi dan dipandu oleh Bapak Yos, saya merasa seperti diri saya itu memasuki satu dunia yang begitu tenang.
Jadi pikiran saya itu sepertinya damai dan tenang di dalam satu dunia yang begitu tenang. Dan saya berpikir saya lebih enak di dunia yang sekarang saya rasakan.